Yu semuanya, di video ini Mimin telah merangkum beberapa rekomendasi anime terbaru di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya Mimin makin semangat lagi buat bikin videonya, dan selamat datang di channel Senku Anime. Di deretan ke-10, ada serial anime isekai yang berjudul Fantasy Bisoujo Juniku Ojisan. Bisa dibilang ini adalah komedi romantis antara om-om dan mantan om-om cantik. Diceritakan Jinguji dan Tachibana adalah seorang sahabat kantoran, dan pada suatu malam saat mereka pulang kerja, bisa dibilang si Tachibana mabuk berat lalu tepar di jalanan. Saat itulah muncul Sang Dewi, yang mau mengirim mereka ke dunia lain sebagai pahlawan. Namun meski Sang Dewi salah mengira bahwa Tachibana sudah mati, ia tetap memaksa untuk membunuh Tachibana dan mengirimnya, sedangkan Jinguji yang berniat menyelamatkan Tachibana ikut terseret ke dunia lain. Awalnya semuanya baik-baik saja, meski tubuh Tachibana telah berubah menjadi seorang bisoujo, namun itu tidak bertahan lama sampai Sang Dewi muncul kembali. Saat munculnya Dewi ini, secara tak sadar, dengan kekonyolan mereka berdua, telah membuat Dewi ini marah. Dewi pun mengutuk mereka berdua, agar mereka mempunyai keinginan untuk membunuh Raja Iblis di sana. Setelah menghilangnya Dewi seksi itu, nggak lama kemudian mereka menyadari sesuatu setelah saling menatap, itu adalah rasa ketertarikan satu sama lain. Nah dari sinilah mereka bersiap memulai petualangannya menumpas Raja Iblis, demi menghilangkan kutukan dari Dewi, dan mengembalikan tubuh Tachibana seperti semula. Di deretan ke-9, ada serial anime isekai lagi, yang berjudul Leadel no Daichi Night. Bercerita tentang seorang gadis bernama Keina Kagami, karena sebuah kecelakaan, seluruh aliran listrik yang ada di kota mati, termasuk alat rumah sakit yang membuat Keina bertahan hidup selama ini. Ketika ia dibangunkan oleh anak dari pemilik penginapan, ia bingung mendapati tubuhnya bisa digerakkan dengan bebas. Keina menyadari adanya item box setelah memberi hadiah kepada anak itu, lalu melihat wajahnya yang menjadi salah satu dari bagian ras High Elf. Keina pun mengambil kesimpulan, bahwa dirinya kini berada di dalam dunia game, yang pernah ia mainkan dulu. Namun ada masalah yang terjadi di sini, pertama terputus dari sistem rumah sakit, dan yang kedua, koneksi dengan sistem utama Leadel telah terputus. Karena kejadian pemadaman listrik itulah, membuat kesadarannya saja yang berhasil terselamatkan, meski kenyataannya ia harus menerima, bahwa ia tengah ada di dalam dunia game Leadel. Dari sinilah petualangannya akan segera dimulai, untuk mencari keberadaan player lain yang ada di sana. Di deretan ke-8, ada serial anime yang berjudul Orion. Musashi dan Kyojiro bertekad untuk menjadi seorang busidan terkuat, yaitu sebuah kelompok yang memiliki tugas untuk membasmi para iblis. Sebagai seorang busidan, mereka memerlukan senjata bernana Kitetsu untuk mampu memotong iblis. Namun berbeda dengan Kyojiro, Musashi gagal dalam ujian penaklukan pedang Kitetsu. Tubuh Musashi mengeluarkan berlian hitam, dan menolak sinkronisasi dengan penggunaan pedang Kitetsu. Di dalam tubuhnya terdapat keberadaan Dewi yang biasa disebut sebagai Dewi Obsidian. Namun seiring berjalannya waktu, dan usaha dari Musashi yang tak kenal arti menyerah, Dewi Obsidian menerima tekad dari Musashi, dan membuat Musashi kembali dapat menggunakan pedang Kitetsu. Bahkan Dewi Obsidian menunjukkan cara menggunakan pedang Kitetsu yang sebenarnya, saat pertarungan melawan kelompok yang dijuluki Anjing Hitam. Di deretan ke-7, ada serial anime yang berjudul Sonobisque Doll wa Koi wo Suru. Buat kalian yang suka anime bergenre romance dan ecchi, Mimin saranin kalian tonton anime yang satu ini. Syukur-syukur kalian bisa lihat karakter cewek cantik yang seksi, daripada harus lihat monster dekil saat kalian berdiri di depan kaca. Wakana Gojo adalah seorang siswa berusia 15 tahun, yang memiliki trauma di masa lalu dikarenakan minatnya. Insiden tersebut membekas dan membuatnya mengucilkan diri dari lingkungan sosial, hingga suatu hari, ia berhadapan dengan wanita yang bernama Gitagawa. Gitagawa memiliki keterbalikan dari sifat Gojo. Mereka kemudian berbagi minat satu sama lain, dan kemudian menumbuhkan perasaan unik antara keduanya. Gojo-kun, atashi, chanto, shizuku-tan ni nareteru? Di deretan ke-6, berikutnya adalah serial anime yang berjudul Shikakumon no Saikyo Kenja.
Dalam kehidupan sebelumnya, Gaius adalah seorang sage terkuat yang mampu bertarung melawan ribuan iblis. Dalam anime ini, tanda Crash adalah sebuah simbol tingkat kekuatan sihir seseorang. Dan karena Gaius hanya mempunyai tanda Crash ketiga, membuat dirinya merasa kurang kuat, dan memunculkan keinginan untuk memiliki tanda Crash keempat. Demi mendapatkan simbol terkuat, Gaius mengaktifkan sebuah sihir, yang dapat membuatnya untuk bereinkarnasi kembali. Gaius berhasil bereinkarnasi menjadi sosok yang bernama Matthias, namun ada perbedaan di dunianya. Simbol yang harusnya disebut sebagai simbol terkuat, akibat ulah iblis malah menjadi simbol terlemah saat ini. Matthias pun dengan parti barunya, memulai perjalanannya kembali, mencari sosok iblis yang saat ini mulai mengendalikan dunia ini. Di deretan berikutnya, ada serial anime berjudul Gaikotsuki Sama. Anime ini akan ditayangkan tanggal 22 April nanti. Namun ada yang bilang kalau anime ini mirip sama anime sebelah. Ada juga yang bilang skin barunya Ain Soul Gaun. Sang protagonis tertidur saat bermain game online. Akan tetapi, ia terbangun dalam sebuah dunia dengan tampilan karakter game miliknya. Dalam keadaan syok, ia menyadari bahwa ia tidak dipersenjatai apa-apa, kecuali senjata terkuat dan pelindungnya. Yang membuat ini makin buruk, tampilan pahlawan kita ini berubah menjadi skin avatar spesial tengkorak, saat ia memasuki dunia baru ini. Sang protagonis ingin hidup tanpa menarik perhatian, namun ia berkenalan dengan elf Boeing bernama Ariana, dan menerima permintaannya. Di deretan keempat, ada serial anime berjudul Arifureta Shokugyo The Sakai Saikyo, salah satu anime yang digemari karena banyak haremnya. Ini adalah season kedua dari anime ini, pastinya kalian sudah tahu. Tokoh utamanya bernama Nagumo Hajime, awalnya dia adalah otaku dengan umur 17 tahun. Dan sebenarnya Mimin juga yakin, kalian pasti juga sudah mulai nonton anime ini, tapi ya bodo amat, yang penting Mimin bisa nambah durasi masukin anime ini. Di deretan ketiga, ada serial anime yang berjudul Tate no Yusa no Nariagari. Season kedua dari anime ini, akan ditayangkan di tanggal 6 April tahun 2022 ini. Di season ini, Naofumi benar-benar kehilangan kerjasama dengan 3 pahlawan yang lain. Munculnya monster liar baru-baru ini di kerajaan semakin banyak, setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Naofumi, ia mendapatkan sesuatu yang mengatakan, bahwa semua monster itu adalah makhluk familiar, dan memiliki ciri khas tempurung di punggungnya. Dengan kerja keras tim Naofumi, mereka mampu mengungkap bahwa musuh sebenarnya adalah, legenda kura-kura raksasa bernama Reiki. Reiki sebelumnya sudah pernah disegel oleh 4 pahlawan terdahulu, namun kini segelnya telah terlepas. Lantas apakah Naofumi dapat menghentikan Reiki ini? Selamat menanti anime ini tayang 8 hari lagi. Di deretan kedua, akan menampilkan serial anime berjudul Shizu Saikyo no Daimou. Berikut adalah rekomendasi anime reinkarnasi, yang akan ditayangkan di tanggal 6 April tahun 2022. Sebagai entitas terkuat sepanjang masa, Sang Raja Iblis Farfatos berpikir kehidupan adalah dengkuran besar. Saat ia menangani suatu masalah dengan tangannya, dan memutuskan untuk bereinkarnasi, ia mengkalibrasi kekuatan sihirnya ke tingkat rata-rata. Namun tidaklah mungkin ia dapat memprediksi bahwa semua di dunia modern akan sangat lemah, di mana artinya ia tentunya sangat kuat untuk sekali lagi. Terlahir kembali dengan nama Art, ia memiliki gadis-gadis yang memanjakannya. Keluarga kerajaan memohon kepadanya untuk menjadi raja terbaru, dan mantan bawahannya berusaha untuk membunuhnya. Namun Art memiliki satu jalan di pikirannya, ada anime yang dan ia tak akan berhenti di saat apapun. Anime ini akan segera ditayangkan, tepatnya tanggal 5 April di tahun 2022 ini. Anime ini cukup unik dan menarik, terlebih lagi source anime ini yang diambil dari web novel, mungkin akan Mimin jadikan sebagai sumber referensi pembahasan Mimin berikutnya. Cerita ini berpusat pada Leo Demon Heart, seorang pahlawan yang berjasa menyelamatkan dunia dari pasukan iblis, namun akhirnya dia dikucilkan oleh orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Leo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan iblis yang pernah dia lawan di bawah pimpinan Echidna, percaya akan kemampuannya yang dimiliki untuk memulihkan pasukan iblis. Dan di deretan terakhir, ada sesi penutup video, simak jugalah sampai penutupnya kampret. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya.
Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。